Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ke saya. Kenapa Samsul Nur Salim, tersangka koruptor BLBI, dibebaskan KPK? Apakah ini bukti KPK sudah dilemahkan presiden sampai koruptor akhirnya menang? Ya saya wajarlah dengan pertanyaan itu. Karena biasanya di kita itu kata tersangka itu sudah jadi sebuah penghakiman kalau seseorang itu sudah pasti pelakunya. Padahal yang namanya tersangka itu barulah berupa sangkaan. Belum terbukti kalau dia yang melakukan. Yang bisa memutuskan apakah dia melakukan kejahatan atau tidak adalah putusan hakim di persidangan sesudah mengumpulkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan fakta. Oke, kita balik ke Samsul Nur Salim, kenapa dia akhirnya diberikan SP3 atau surat penetapan penghentian penyidikan sesudah bertahun-tahun diburu KPK karena kasus korupsi BLBI. Kita sederhanakan aja ya, supaya mengerti. Karena kalau terlalu detail, nanti kita malah rumit sendiri. Kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah peristiwa di tahun 98, waktu Bank Indonesia memberikan bantuan pinjaman kepada bank-bank di Indonesia yang terkena krisis moneter. Total nilai pinjaman kepada 48 bank itu gede banget, 147 triliun rupiah. Makanya kasus BLBI itu sering disebut sebagai mega korupsi. Sialnya, sesudah Bank Indonesia memberikan pinjaman gede itu, bank-bank yang diberi pinjaman banyak yang ngemplang atau nggak mau bayar. Negara rugi besar pada waktu itu dan menjadi sorotan internasional. Karena itu dibentuklah BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional oleh Presiden Megawati yang waktu itu mengurus pengembalian uang pinjaman-pinjaman itu. Kepalanya bernama Syafruddin Temenggung. Dan lewat BPPN inilah para pemilik bank melakukan negosiasi untuk menyelesaikan hutang mereka. Salah satu pemilik bank itu bernama Samsul Nur Salim. Catat ya. Beberapa pemilik bank itu akhirnya bisa melunasi tanggungan kepada negara lewat BPPN. Termasuk diantaranya Samsul Nur Salim. Dan negara lewat BPPN akhirnya keluarkan surat bukti pelunasan yang ditandatangani langsung oleh Megawati sebagai presiden. Sah sudah, mereka yang dapat bukti surat pelunasan nggak lagi punya tanggungan hutang kepada negara. Mereka bebas kembali berusaha. Yang lucunya, nggak ada angin, nggak ada hujan. KPK zaman Abraham Samad tiba-tiba pengen buka lagi kasus BLBI. Tapi belum sempat buka kasus, Abraham Samad udah kesandung masalah. Kasus itu pun tidak jadi dibahas lagi oleh KPK. Nah, di tahun 2017, KPK membuka lagi kasus BLBI dan kali ini mereka fokus mengincar Samsul Nur Salim. Inilah yang aneh. Kenapa Samsul Nur Salim? Dia kan sudah lunas dan pegang surat bukti pelunasan. Untuk mendapat Samsul Nur Salim, KPK menangkap dulu Syafruddin Temenggung, kepala BPPN yang keluarkan surat pelunasan itu. Syafruddin pun juga nggak terima ditangkap oleh KPK. Dia lalu melakukan perlawanan lewat jalur sidang. Dan akhirnya Mahkamah Agung pun memenangkan Syafruddin Temenggung. Karena memang dia nggak salah. Dari sini saja sebenarnya KPK sudah salah. Dengan seenaknya KPK tiba-tiba membuka kasus yang seharusnya sudah nggak ada. Toh Samsul Nur Salim sudah lunas dan pegang bukti surat pelunasan yang ditandatangani oleh Presiden. Apa bukti dari Presiden itu nggak kuat? Ini bahaya. Karena kalau bukti pelunasan dari Presiden saja dipermasalahkan, bisa jadi kepercayaan investor luar terhadap negara kita akan anjlok. Orang nggak percaya lagi investasi di sini dan ekonomi kita ke depan bisa hancur. Jadi saya akhirnya menduga yang diincar KPK waktu itu sebetulnya bukan Samsul Nur Salim, tetapi Megawati sebagai presiden. Karena ketika akhirnya Samsul Nur Salim ditangkap oleh KPK, berarti publik akan mempertanyakan kenapa Megawati sebagai presiden pada waktu itu keluarkan bukti pelunasan. Ini bisa panjang dan berlarut-larut jadinya. Pada waktu itu KPK adalah badan yang terpisah dari negara. Mereka bisa dibilang negara di dalam negara, tidak punya pengawas dan tidak bisa disentuh oleh negara. Super body lah istilah kerennya. Pertanyaannya, bagaimana jika KPK ternyata sudah nggak murni lagi sebagai badan anti korupsi, tetapi sudah menjadi bagian dari permainan politik untuk menghajar negara kita sendiri? Apalagi isu waktu itu begitu kuat kalau KPK dikuasai oleh para Taliban di dalamnya. Ngerikan. Karena itulah
pemerintah akhirnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK. Di dalam revisi itu termuat pasal kalau KPK harus punya dewan pengawas. Pegawainya juga harus menjadi ASN. Dan yang paling penting adalah bahwa KPK harus terbitkan SP3 kalau penyelidikan korupsinya tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Selama 2 tahun penyelidikan, kalau KPK nggak menemukan bukti apa-apa, ya wajib terbitkan SP3 atau perintah untuk menghentikan perkara. Supaya apa pemerintah mengontrol kalau KPK harus terbitkan SP3? Supaya KPK nggak main-main kasus lagi dengan menerbitkan kembali kasus lama yang dianggap selesai. KPK harus fokus untuk menyelidiki perkara korupsi yang baru. Jangan main di ranah politik dan dimanfaatkan secara politik untuk tujuan pribadi-pribadi mereka. Nah, itulah penjelasan singkat kenapa KPK akhirnya harus keluarkan SP3 untuk Samsul Nur Salim. Saya bukan membela koruptor, saya menentang keras siapapun koruptor. Tapi saya juga harus bicara jelas supaya tidak sembarangan semua orang dituduh koruptor. Apalagi terhadap orang yang sudah punya itikat baik mengembalikan kerugian negara dan sudah mendapatkan bukti keterangan lunas yang sah. Cuma ya itu tadi, KPK dari awal sudah memberi stigma dan kayaknya malu ketika akhirnya terpaksa harus keluarkan SP3. Kenapa? Karena selama ini KPK sudah membungkus dirinya sebagai malaikat yang suci dan tidak pernah salah. Kalau sudah dituding koruptor oleh KPK, maka orang itu akan selamanya menjadi koruptor di mata masyarakat lewat trial by press atau penghakiman melalui media. KPK harus mulai berbenah lah. Anda bukan malaikat, salah ya salah. Nggak usah berkelit kalau KPK dilemahkan rezim dan sebagainya. Perbaiki cara penyelidikan dan kembalikan integritas di KPK. Bersihkan Taliban-Taliban yang di dalam KPK. Maka kelak dukungan kita kepada KPK akan 100% karena kepercayaan bahwa memang KPK itu bekerja, bukan jadi kendaraan politik untuk melawan negara. Seruput kopinya. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.